Kak Badri, gimana kabarnya Kak? Suaranya masih tertutup Kak. Masih kondangan di Metro 28. Metro 28. Udah Iya. ngambil ini Kak, udah ngambil apa? Apa Kak? Video UKIN. Udah Kak. Ini masih mau ini nyobain upload-uploadnya. Udah sih Kak. Mudah-mudahan doain ya Kak lancar ya. Ya doain saya juga udah nanti Kak. Ya, lancar Kak semuanya. Semoga sukses semua lah. Amin ya Allah. Yang lainnya Iyalah. Ya, semoga Kak Badri dan kakak-kakak yang amin. sedang PPG Ya. lancar, sukses, lulus Amin semuanya. Kak amin. Rusli juga kan. Kak Rusli kan ini juga sih. Kalau nggak salah ya. Kurang paham lu Kak, kayaknya apa piloting 3 apa ya? Piloting 2. Ya Kak. 2. Nanti misalnya saya nggak bisa ngikutin sampai selesai, maaf ya Kak ya. Mungkin Ya, Kak. luncuran pulang. Kak Tri, wah, Kak Tri belum bisa masuk nih. Linknya ada di grup Kak. Kak Yudi juga lagi di luar ini ya. Ya Kak Yudi katanya tadi lagi kondangan di mana, Terang Padang apa ya? Masih renang Kak posisi. Gerlah renang. Ini Kak nih. Anak-anak Kak. Ya nggak apa-apa Kak, aman. Ya, di Sambi ya Kak ya. Renang di mana Kak? Oke baik, sembari kita mulai ya. Mungkin Kak, ini, Kak Aziz kali ya untuk apa? Membuka acara atau Kak Badri mungkin atau Kak Aziz yang stay atau saya langsung. Saya Kak, saya Kak.
Oke, siap. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan diberi kelancaran sampai akhir nanti kegiatan. Berdoa, mulai. Doa selesai. Dipersilakan sama Kak Rusi, silakan dipandu. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Kakak-kakak, salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Kak Rus, gimana kabarnya Kak Rus? Sehat Kak Rus? Alhamdulillah sehat Mas Rizky. Alhamdulillah. Gimana udah ini Kak, udah ngambil video Kak? Kak Rus kan ini juga ya Kak? Piloting juga ya Kak? Ya udah selesai, tinggal ngupload. Alhamdulillah. Ya semoga kegiatan kita semua yang bersamaan, berjalan bersamaan, semuanya lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Baik kakak-kakak, Amin, ya. di awal ini sebelum masuk ke materi ya, saya ingin mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya untuk tidak lupa ya terhadap selain kita memiliki memang pada dasarnya kita adalah guru di sekolah dan tentu saja kita semua memiliki kesibukan masing-masing baik di sekolah ataupun kegiatan yang lainnya. Dan saya mengingatkan kepada kakak-kakak dan diharapkan juga kakak-kakak yang lain juga saling mengingatkan untuk membuka LMS-nya ya, membuka LMS-nya baik dari modul modul pertama ya 1.1 sampai dengan saat ini 1.5 ya, terutama di bagian elaborasi. Di sana ada banyak ada banyak materi yang bisa dibaca, kemudian meninggalkan jejak ya. Kakak juga dapat meninggalkan jejak diskusi, kemudian memberikan juga pernyataan ataupun pertanyaan di sana. Nah, diharapkan pada saat dielaborasi atau sesi asinkron tadi, kakak-kakak dapat saling berdiskusi itu. Tidak hanya saya yang komen, tapi kakak-kakak juga boleh saling komen satu sama lain. Komennya tentu saja menggunakan bahasa yang membangun, seperti itu. Kemudian strateginya supaya ini berbagi pengalaman ya Kak. Saya dulu kalau misalnya seperti asinkron, sesi elaborasi itu saya hanya menggunakan handphone ya. Entah itu pada saat ya nyantai di rumah malam ataupun di sela-sela ngajar, itu bisa kita pakai handphone saja. Tidak perlu sibuk buka laptop ataupun yang lainnya. Ya cukup dengan handphone untuk sesi asinkron itu tadi. Kemudian untuk tugas kan itu hanya refleksi dan lakukan. Lakukan pun itu tidak di semua modul itu ada. Yang jelas refleksi itu tadi, tugas refleksi itu pasti di setiap modul 1.1 sampai dengan nanti akhir itu ada di setiap modul. Nah, itu yang menjadi poin penekanan penting gitu. Jadi kalau untuk tugas mungkin kakak-kakak bisa pakai laptop gitu. Baru menggunakan laptop pada saat itu. Jika ada tugas dan saat sesi tatap maya. Saat sesi tatap maya pun jika sedang di luar bisa menggunakan handphone, tapi diutamakan menggunakan laptop seperti itu. Itu strategi yang bisa
kakak lakukan. Jadi kalau menurut saya dulu itu lebih banyak menggunakan, saya sendiri pribadi lebih banyak menggunakan handphone Kak, ya. Mengerjakan tugas pun saya pakai handphone, bahkan ngirim tugas pun saya bisa pakai handphone karena kalau aplikasi apa ya, aplikasi Word kan susah di handphone, tapi saya dulu pakainya itu Canva, ya. Canva di handphone itu simple, ya. Jadi saya cuma pakai handphone, ngerjain tugas di handphone, kemudian langsung kirim, di-download di handphone, kirim tugas lewat handphone itu bisa, sangat bisa gitu. Jadi nggak harus pakai laptop. Jadi kita cari yang mudah aja. Kalau Canva juga kan template-nya itu udah apa ya, udah ada gitu, udah ada semua. Kalau misalnya materinya gampang kan, bisa via kakak bisa juga searching ataupun minta apa referensi dari rekan-rekan yang lain, kelas lain juga nggak masalah seperti itu. Ya Kak, oke, kita lanjut ya. Saya izin share screen Kak. Itu tadi sebagai pengingat ya kan, jadi supaya kita semua kegiatannya lancar dari awal sampai akhir, dan semoga kakak-kakak juga tetap semangat ya, semangat menjalani kegiatan yang double-double, kegiatan yang triple-triple ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak, kita sampai di modul 1.5 ya. Ya, modul ini nanti akan membahas mengenai pengembangan kurikulum PJOK ya. Kemudian di sesi kali ini seperti biasa, yaitu kesepakatan bersama kita ya, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand ketika akan bertanya ataupun memberikan pernyataan. Kemudian gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut, saya ingin coba mengabsen ya, maksudnya biar ini Kak Gintoro ada yang saya WA soalnya waktu itu nggak dibales. Kira-kira ada yang tahu kabarnya Kak Gintoro nggak ya Kak? Kak Gintoro, ini Kak Adi juga belum datang, belum masuk. Rekan-rekan yang lain ada yang bisa dihubungi? Ya, terutama Kak Gintoro. Ya, sembari kita lanjut ya. Gimana Kak? Enak di bawah semua aja, itu suruh di bawah. Ya, baik, kita lanjut ya. Halo kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu ada 3 Kak, selama 2 JP ini. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya. Di sini tentu saja sudah ada materinya semua di LMS ya. Kemudian agenda kita sesi ini adalah backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya di sini ada yang sudah membuka atau membaca LMS mengenai backward design, Kak? Backward design.
ya. Jadi backward design itu adalah salah satu model pengembangan kurikulum, ya, terutama pada saat kita atau kakak-kakak merancang rencana pembelajaran, ya, rencana ataupun rancangan pembelajaran. Jadi bisa menggunakan model ataupun metode backward design. Jadi backward design itu kita merancang mulai dari apa sih yang mau kita tuju, ya, di akhir dari pembelajaran apa sih yang akan kita tuju, apa sih yang akan peserta didik itu dapatkan dalam pembelajaran, ya. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, kita kemudian membuat langkah-langkahnya, ya, membuat langkah-langkah, kemudian maksudnya membuat asesmennya dulu, ya. Setelah tahu tujuannya, kita membuat asesmen, kemudian membuat langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa, yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Seperti itu. Jadi, polanya jika kita membuat rancangan pembelajaran menggunakan model ataupun metode backward design ini adalah pola yang terbalik atau dibalik, ya. Mulai dari akhir dulu, kemudian menjadi di runtutannya menjadi yang pertama, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kurikulum PJOK, ya, kurikulum PJOK tentu saja kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, seperti itu, ya. Kakak bisa apa? Pengembangan kurikulum yang terbaru untuk penyusunan kurikulum PJOK itu. Kemudian selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Itu agenda yang ketiga, sesi ketiga. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, ya bisa dibilang Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun, Kak. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya, untuk mencapai kebahagiaan mereka setinggi-tingginya, baik mereka itu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah kita sebagai guru adalah menuntun mereka. Kita tidak bisa menjadikan mereka itu sesuatu yang lain dari diri mereka sendiri, ya. Dengan bakat mereka yang istimewa, yang banyak, tentu saja kita hanya bisa menuntun. Kita tidak bisa mendikte, ya. Kita tidak bisa mengarahkan, maksudnya kita tidak bisa menyuruh mereka harus seperti ini, harus seperti itu. Kita hanya bisa menuntun mereka sesuai tetap berada di jalan yang benar menurut dengan bakat mereka masing-masing. Gitu. Selanjutnya, backward design dalam pembelajaran PJOK, ya, itu yang tadi saya jelaskan. Menurut Bapak, Ibu, atau kakak-kakak, dari skala 1 sampai dengan 10, ya, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh tulis di kolom chat, Kak. Menurut kakak-kakak, itu dari skala 1 sampai dengan 10, itu kira-kira berada di di skala berapa 1 sampai 10 tentang pemahaman kakak mengenai kurikulum PJOK. Boleh diisi, mungkin ada yang 10, ya, 9, 8, 7, dan seterusnya. Boleh monggo sambil diisi, Kak. Kak Aziz, 6. Lima. Kak Yudi, 5. Yang lain, monggo, silakan. Sama-sama belajar.
Kak Triwahono 4. Ini Kak Tri ini merendah aja ini. Merendah untuk meninggi. Ah, Ya, gimana belum Kak? paham ya? Emang belum paham, Pak. Kemudian selanjutnya, apa tujuan dari adanya pembelajaran atau pelajaran PJOK di sekolah? Ketikkan jawabannya di kolom chat, Kak. Monggo. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Apakah ini dulu pernah kita bahas ya? Ini dulu pernah kita bahas. Kalau misalnya apa tujuan diisikan untuk yang selanjutnya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Menurut sepemahaman KA aja, nggak masalah. Ya, kira-kira apa nih tujuan pelajaran PJOK saya di sekolah? Dari dulu juga sudah ada, Kak. Ya kan? Iya, ada. Jadi silahkan di apa? Ketikan di kolom chat. KAD mengembangkan kebugaran jasmani sebagai wadah menumbuh kembangkan bakat di bidang olahraga. Kak Yudi membantu siswa oleh Kak Aziz. Pembelajaran gerak siswa, keterampilan pengolahan diri, upaya pengembangan oleh Kak Tri. Oke, ya benar. Semuanya nggak ada yang salah, Kak. Benar. Mengajarkan kepada anak pentingnya berolahraga untuk kesehatan. Ya, oke benar. Ya. Hmm. Kak Tri mengajarkan kepada anak pentingnya berolahraga untuk kesehatan. Ya, baik, izin menanggapi. Jadi benar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak di kolom chat, ya. Itu semua adalah tujuan akhir, ya. Bisa dibilang tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka panjang, tujuan yang tidak apa ya, tidak didapatkan secara langsung. Jadi kalau saya menjawab, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk menanamkan konsep, ya. Kalau menurut saya untuk menanamkan konsep pemahaman kepada peserta didik tentunya dalam menumbuh kembangkan keterampilan mereka
ya, supaya mereka dapat menjadi manusia yang hidup aktif sepanjang hayat melalui olahraga. Jadi nantinya diharapkan peserta didik itu, ini tujuan menurut kurikulum Merdeka saat ini, diharapkan peserta didik itu memiliki konsep yang sudah guru ataupun fasilitator di sekolah itu tanamkan, dan kemudian mereka akan termotivasi secara mandiri, secara dari dalam diri, ataupun mereka mendapatkan motivasi dari ekstrinsik, dari Bapak Ibu guru, dari kakak-kakak sekalian, supaya mereka itu sadar, oh ternyata olahraga itu penting. Nah, setelah mereka sadar, mereka sudah memiliki konsep tadi. Nah, konsep tadi itu yang akan mereka bawa, yang akan menjadi pegangan mereka, ya, dari sekolah, maksudnya dari sekarang ini sampai dengan mereka dewasa nanti, itu supaya mereka dapat menjadi manusia yang hidup aktif sepanjang hayat. Oh, apa yang mereka sadari maksudnya? Yang mereka sadari pentingnya olahraga itu tadi, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas itu di luar jam PJOK. Kalau misalnya hanya di jam PJOK seminggu sekali kan nggak mungkin menumbuhkan kebugaran di jam PJOK, kan nggak mungkin. Jadi yang kita tumbuhkan adalah konsepnya, kesadaran diri mereka. Itulah yang paling penting, Kak. Jadi mereka, kalau kita udah kasih konsep, oh kayak mana cara mengukur denyut nadi segala macam, kayak mana cara membuat program latihan, ya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara melakukan prakteknya, gerakannya itu seperti apa. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru PJOK. Kalau mereka sudah terbekali itu, mereka sudah paham akan pentingnya olahraga, ya, insya Allah mereka akan dapat melakukannya dengan sadar diri di luar jam PJOK. Nah itulah yang menjadi tujuan kita sebagai guru PJOK. Ya, jadi bukan hanya supaya anak itu menumbuhkan bakat dan minat. Nah, jadi bukan hanya itu, menumbuhkan bakat dan minat, bukan hanya menjadikan anak-anak itu sehat, ya, bukan hanya itu adalah jangka panjangnya. Entah, kita nggak tahu kapan mereka akan sadar, ya. Kalau misalnya mereka sadar, kalau misalnya mereka akan mau menumbuhkan bakat dan minat mereka, kalau mereka sadar, mereka akan berlatih di ekskul, ya. Nah itu yang kita yang kita harus tanamkan sebagai guru PJOK. Konsep itu memotivasi mereka, ya, supaya mereka sadar. Seperti itu, Kak. Next, lanjut, ya. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam, ya, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, ya, inklusivitas, dan menanamkan apresiasi, kemudian mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, itu adalah bisa dibilang tujuan ataupun capaian dari pembelajaran PJOK saat ini, ya. Ya, meskipun nantinya ketika mereka anak-anak sadar, ya, mereka akan menjadi tertanam kebugaran jasmaninya. Kemudian jika mereka sudah sadar, mereka akan dapat mengembangkan bakat dan minat mereka melalui kegiatan ekskul seperti itu. Itu adalah tujuan jangka panjang atau menengahnya. Tapi kita sebagai guru PJOK di sekolah, inilah tujuan kita atau dasar kita untuk menanamkan atau menjadi guru di sekolah, begitu. Kemudian selanjutnya
Mari berdiskusi ya, sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Kemudian kakak-kakak setelah ini silakan mengisinya di kolom chat ya, Kak. Nah, untuk pertanyaan pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi ini terlepas dari kurikulum ya, Kak. Monggo boleh diisi di kolom chat untuk jawabannya. Sembari diisi di kolom chat, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kemudian yang kedua itu, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, tuh. Silakan sembari isi di kolom chat. Sebagian, sedikit. Ya, insya Allah ya Kak, saya juga dan kakak-kakak, insya Allah saya berkomitmen untuk terus belajar ya. Dan saya harap juga kita ini dapat menjadi partner sharing Kak. Ya, kita ini bisa menjadi partner sharing. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, pemahaman baru, pengetahuan baru, insight, pengalaman, itu kita bisa saling sharing. Nah, saya tentunya di sini juga berharap kakak-kakak bisa berbagi cerita juga, ya. Jadi nanti mohon kakak-kakak juga bisa menceritakan pengalaman kakak-kakak, ya perwakilan nggak apa-apa lah, terkait pengalaman kakak dalam mengikuti atau pengembangan kurikulum, ya, dalam menjajaki, bisa dibilang seperti itu, perkembangan kurikulum PJOK khususnya di Indonesia. Karena di sini kan saya yakin kakak-kakak punya pengalaman tersendiri yang itu pasti berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Tuh. Baik, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, ya, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Di sini kakak-kakak sudah ada yang pernah mencoba di sekolah ya. Biasanya pada saat workshop ataupun kegiatan guru ya, kepala sekolah kan biasanya memberikan pelatihan-pelatihan ya di sekolah melalui kegiatan workshop atau IHT ya. Adakah yang sudah pernah menurunkan dari CP menjadi TP, kemudian ATP seperti itu? Ya, jadi pemerintah sudah membuatkan hal ini. Jadi mereka ya pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah itu sudah membuat aturan baku mengenai CP. Ya, capaian pembelajaran itu semua sama ya, sama dari setiap fase tentunya. Ada fase A, B, C, D, E, F itu semua untuk fase A sama tingkat SD ya. Sampai fase F juga, EF juga sama tingkat SMA. Namun di mana perbedaannya ya, di perbedaannya itu adalah ada pada TP-nya, tujuan pembelajarannya kita di satuan pendidikan itu boleh ya, boleh menyesuaikan dengan kebutuhan dari satuan pendidikan masing-masing. Contohnya disesuaikan dengan yang kita pelajari kemarin ya.
yang kita pelajari kemarin, misal berkaitan dengan aset yang ada di sekolah, ya, kemudian sumber daya yang ada di sekolah. Jadi menurunkan TP atau tujuan pembelajarannya bisa disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah, lingkungan yang ada di sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, ya, seperti itu. Kemudian sumber daya gurunya yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana memastikan agar pembelajaran kita yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Kira-kira bagaimana kakak-kakak? Karena biasanya seringkali ya, pengajaran itu langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Kira-kira gimana, Kak? Di sini ada yang mau berbagi pengalaman ataupun cerita, yang mau bercerita terkait hal ini. Kira-kira bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan dari pembelajaran. Monggo jika ada yang ingin mencoba bercerita. Ya baik, izin saya menanggapi juga ya. Jadi terkait hal ini, berbagi pengalaman, jadi biasanya Kak, kalau misalnya kegiatan pengajaran yang kita lakukan itu menyasar dengan tujuan pembelajaran, biasanya yang bisa kita lakukan adalah ketika di awal pembelajaran itu, guru itu tidak lupa untuk membuka, ya. Membuka dengan apa? Itu tadi dengan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari itu. Kita tidak perlu melakukan ataupun menyampaikan hal yang terlalu luas, tapi kita bisa melakukannya lebih sederhana. Misal tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini mengenai gerakan passing, misal passing menggunakan kaki bagian dalam, ya. Nah itu berarti itu disampaikan kepada peserta didik supaya nanti pada saat asesmen, ya, pada saat asesmen penilaian mereka tahu, yang harus dilakukan pada saat melakukan aktivitas passing menggunakan kaki bagian dalam itu urutannya seperti apa, begitu. Sedangkan kalau misalnya kita langsung pada aktivitas pembelajarannya, misal anak-anak langsung diajak games, anak-anak langsung diajak main, itu memang benar, mungkin pada proses pembelajarannya anak-anak bisa aktif semuanya, aktif melakukan permainan sepak bola. Namun pada saat asesmen biasanya mereka akan bingung, ya, mereka akan bingung terhadap asesmen yang dilakukan. Karena yang asesmen pasti akan mengarah pada tujuan pembelajaran itu tadi, ya, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di situ biasanya anak-anak bingung. Oh, kemarin kan main sepak bola, Pak. Ini tapi penilaiannya mengenai gerakan passing kaki bagian dalam seperti itu. Mungkin beberapa anak akan ada yang bisa, tapi tentu saja anak-anak yang lain mungkin ada yang kesulitan.
Nah, sedangkan pendidikan yang inklusif itu diharapkan semua peserta didik itu dapat terlibat secara aktif seperti itu. Nah, itu tadi adalah contohnya ya. Kalau misalnya tujuannya adalah mengenai kaki bagian dalam, berarti itu harus disampaikan di awal pembelajaran. Kemudian kita materinya dimulai dari memberikan materi, kemudian pada saat memberikan materi itu ada ada penghalusan-penghalusan ya. Itu nanti akan kita pelajari di modul 2 ya. Ini untuk gambaran. Baik, selanjutnya untuk proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini ya. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi kita identifikasi dulu tuh capaian pembelajarannya apa. Kalau capaian pembelajaran kan umum tuh, lingkupnya itu lebar, lingkupnya luas. Nah, setelah kita mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian kita tahu apa tujuan dari pembelajarannya, kita bisa menentukan metode penilaiannya. Ya, ada banyak cara untuk melakukan penilaian selain observasi, ya Kak. Kita bisa menggunakan peer assessment, kemudian pemeriksaan diri, ya. Itu bisa dilakukan selain observasi dari guru itu sendiri. Seperti itu. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, tentunya ini ada di bagian langkah-langkah dari pembelajaran. Ya, kakak bisa menentukan langkah-langkah pembelajaran itu mulai dari awal sampai dengan akhir itu seperti apa, strategi yang digunakan itu seperti apa, ya, apakah strategi berkelompok, apakah strategi kooperatif, ya, ataupun strategi yang lainnya, ya. Jadi harus minimal harus paham bagaimana proses backward design itu sendiri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pesan kuncinya, backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Jadi yang biasanya yang penting jalan ya, kalau menggunakan backward design ini itu sudah terurut sistematis. Jadi tujuannya apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya apa, kemudian penilaian juga seperti apa. Jadi udah diurut. Kalau misal nih cocok nih, kalau kita mau pakai, misal tujuannya tentang pembelajaran materi, misal apa ya, senam lantai ya, misal senam lantai ini saya ambil, senam lantai roll depan, roll belakang. Ya, untuk penilaian yang cocok itu biasanya penilaian antar teman, ya. Jadi peer assessment. Jadi kawan rekannya itu yang melihat, kawannya itu yang menilai, yang mengisi penilaiannya. Kakak tinggal siapin aja rubrik penilaiannya, nanti kawan-kawannya sendiri yang menuliskan penilaiannya itu seperti apa. Sudah ada rubriknya, jadi anak-anak itu paham harus apa yang diisikan pada saat penilaian. Kemudian kakak-kakak juga bisa membuat langkah-langkah pembelajarannya, strateginya apa. Bisa kalau misalnya senam lantai kan biasanya menggunakan gayanya gaya komando. Jadi dikomandoi oleh guru supaya aman, anak-anak nggak asal gerak. Ya, seperti itu. Itu bisa. Jadi pembelajaran senam lantai itu nggak melulu, yang penting anak-anak roll depan, roll belakang, bergantian berulang-ulang. Kita campurkan dengan asesmen, itu akan lebih menarik, anak-anak akan lebih merasa tertantang seperti itu Kak. Karena apa? Karena yang menilai rekan sendiri. Beda dengan kalau yang nilai guru, ya. Mereka kan nggak bisa tahu kalau misalnya kita yang nilai. Tapi kalau misalnya anak yang tahu, mereka akan merasa lebih tertantang, ya, untuk menunjukkan yang terbaik seperti itu. Nah, yang penting kita tanamkan kepada mereka untuk itu tadi kompetensi yang lain, bersikap jujur, bersikap adil terhadap proses penilaian itu. Kita tinggal menanamkan itu. Meskipun pada saat pelaksanaannya saya yakin ada 1-2 anak yang double bisa dibilang seperti itu.
yang ngeyel ataupun yang anak-anak itu apa ya, bisa jadi kong kali kong ya, nggak jujur sama kawannya. Nah itu bisa, tapi di sisi lain di situ bisa jadi proses pembelajaran untuk anak-anak yang lain juga. Ketika anak tidak jujur, itu kita bisa memberikan treatment ataupun apa ya, bisa dibilang ya pembelajaran lah mengenai pentingnya integritas, ya, pentingnya tanggung jawab seperti itu adalah pembelajaran kompetensi sosial dan emosional itu tadi yang guru PJOK itu harus perhatikan juga pada saat proses pembelajaran. Tuh. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas 2. Sampai di sini Kak, ada yang mau ditanggapi? Monggo. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun cerita. Oke, sambil ini ya, sambil santai ya. Ini insya Allah apa ya? Yang gelombang 1, ya gelombang 1 Kak itu sedang persiapan untuk luring, ya. Persiapan untuk luring. Nah, kita masuk di gelombang 2. Insya Allah kita luring akan dilaksanakan tanggal 27 Kak. Tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 November. Nah, monggo kakak-kakak ya dipersiapkan apa namanya? Dipersiapkan, yang penting dipersiapkan dirinya masing-masing. Terus jangan lupa untuk izin ke kepala sekolah, nanti ada surat edarannya secara resmi dari BGP, dari dinas pendidikan terkait gitu. Ini hari ini udah mulai ini apa? Persiapan untuk yang gelombang 1. Dengan gelombang 2 bedanya dengan gelombang 1 itu sekitar 2 minggu. Ya. Sampai sini Kak, ada yang mau ditanggapi? Barangkali. Kak Lutfi mungkin. Gimana Kak? Aman? Aman Kak. Itu nanti kira-kira Gimana? persiapannya apa di ini? Kalau luring? Persiapannya luring ya, persiapannya apa ya? Persiapan apa kira-kira? Berangkat aja gitu ya. Iya, kayak ya bawa ini aja, bawa laptop sih, cuma diminta suruh bawa laptop aja. Gitu. Kalau masalah pakaian kan ini nanti kan kakak kan ini apa namanya pulang gitu, PP gitu. Jadi kan kalau pakaian nanti dikoordinasikan 1 hari sebelumnya. Hari ini pakai ini, hari besok pakai ini gitu. Mungkin pada saat yang jam-jam praktek mungkin pakai baju olahraga, tapi pada saat yang materi nanti pakai pakaian yang ruangan aja. Nggak bikin seragam Kak ya? Kayak mana Kak? Nggak bikin seragam. Kalau seragam ini sih kita nggak koordinir sih, tapi ya monggo kalau misalnya kakak-kakak apa mau bikin seragam angkatan, misal gelombang 2 Pringsewu, itu bisa Kak. Gitu. Di sini Antar kakak ada yang ini nggak? nggak tahu omongan apa? Antar fasilitator nggak tahu Kalau antar omongan. fasilitator sih nggak ada sih Kak, kalau misalnya untuk apa omongan untuk bikin seragam peserta. Cuma soalnya kita juga kan nggak enak kalau misalnya apa nanti ya ibaratnya narikin untuk seragam. Malah lebih baik ini apa ada yang koordinir mungkin Kak. Ada yang koordinir terkait untuk penggunaan seragam itu. Misal apa untuk yang peserta Pringsewu gitu. Kan ada nggak sih biasanya kan ada sih grupnya gitu. Grup khusus Pringsewu.
Kalau 14 berarti sekitar ada 140 orang seharusnya ada. 14 kan 14 fasil, berarti 140 peserta harusnya ada. Itu bisa kan dikoordinir. Jadi biar kompak sama, karena kita nanti berada di satu ini Kak, pakainya satu tempat. Insya Allah pakainya menggunakan satu lokasi yang sama. Kalau di kabupaten lain, yang kabupaten terutama Lampung Tengah, itu mereka pencar-pencar Kak. Karena apa? Karena berkaitan dengan apa ya, jarak gitu. Ada yang di ujung sama di ujung, jadi kan nggak ketemu, mereka pakainya wilayah masing-masing. Kalau kita kan berpusat gitu, wilayahnya juga nggak luas, jadi kita pakai satu lokasi yang sama gitu. Kebetulan juga ada sekolah yang bisa ditempati untuk satu lokasi yang sama. Ya untuk gambaran ya, bocoran ini insya Allah kita di SMA PGRI Kak. SMA PGRI Pringsewu. Rencana apa luringnya. Baik, kalau belum ada pertanyaan lain, kita lanjutkan ya. Kita masuk kepada aktivitas 2 Kak, yaitu mengenai penyusunan program PJOK. Ya. Jadi di penyusunan program ini itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian untuk kurikulumnya, yaitu kurikulum berbasis standar. Menurut kakak-kakak ini di sini ada tampilan di layar ya. Manakah yang benar dari definisi di bawah ini? Nomor 1, 2, 3. Kira-kira yang mana Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kira-kira yang Tiga-tiganya betul, Kak. ya betul, tapi tiga-tiganya itu terangkum dalam nomor 3. Ya, jadi dirangkum semua di nomor 3. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan komponen ya, komponen kurikulum itu pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu ada struktur dari kurikulum, kemudian capaian pembelajaran atau CP, kemudian pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang pernah ini kali menjadi bagian dari tim pengembang kurikulum di sekolah Kak? Kan biasanya kalau misalnya di sekolah itu harus merancang KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena apa? Karena setiap sekolah itu pasti berbeda kebutuhannya, sehingga perlu ada tim untuk merancang KOSP. KOSP itu berisi ya banyak ya, ada kegiatan ada rancangan kurikulum ya, kalender akademik, segala macam kegiatan-kegiatan pembelajaran dari semester ganjil sampai dengan genap. Nah, KOSP itu biasanya selalu berubah-ubah dan memang boleh berubah. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan dinamisnya suatu sekolah. Kalau misalnya dirasa sudah tidak relevan, biasanya tidak dipakai lagi atau diganti.
Nah, penyusunannya juga harus disesuaikan dengan visi dari satuan pendidikan masing-masing. Itu. Kalaupun visinya itu nggak sesuai, ada yang kurang di visi, visinya pun boleh direvisi oleh eh, kita sebagai guru. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi, supaya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan masing-masing. Ya, jadi tentu saja siswa di wilayah A pasti akan berbeda dengan di wilayah B. Misal contohnya siswa di Adilui. Di sana kalau dikaitkan dengan PJOK, di Adilui itu bagus-bagus anak-anaknya itu paham, sadar tentang keterampilan bermain sepak bola, misal. Ya. Sedangkan di Pringsewu misalnya, itu bagus-bagus di apanya? Misal di basketnya. Tentu saja ini sudah menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Setiap wilayah, setiap daerah pasti berbeda. Atau di Ambarawa terkenal dengan volinya, misal seperti itu. Jadi ini juga termasuk bagian dari kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Dan ini bisa menjadi kabar gembira untuk kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan ya sesuai dengan satuan pendidik masing-masing dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kakak-kakak bisa merancang pembelajaran yaitu tadi ya supaya pembelajaran bermakna, CP itu bisa diturunkan ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, misal di suatu daerah kakak misal yang bagus itu bakat anak-anaknya itu bisa dibilang karena dari desanya nih, dari kampungnya ini, misal sepak bola. Nah, itu supaya lebih mendalam ya, supaya lebih mendalam materi yang didapat oleh anak-anak, itu misal untuk permainan invasif itu hanya mengambil atau permainan bola besar itu hanya mengambil sepak bola. Itu boleh nggak? Nggak perlu ngambil basket. Ya. Lalu gimana Kak? Nanti ke waktu ujian nggak bisa. Loh, yang ujian itu kan kalau yang bikin soal kan sekarang gurunya masing-masing gitu Kak. Kita nggak perlu nggak diharuskan lagi untuk mengutip soal dari dinas ya. Walaupun memang biasanya kan memang itu sudah kesepakatan dinas ya, suruh bayar segala macam karena sekolah yang bayar. Kita tetap boleh memakai soal kita ya, memakai sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, monggo kakak-kakak ya, saya pengen ada yang cerita nih terkait beberapa pertanyaan di samping. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum MAPEL PJOK. Kemudian apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kakak. Kemudian bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Monggo silakan boleh ditulis di kolom chat Kak. Saya juga kirim ke grup ya, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3.
Silakan kakak-kakak boleh sembari diisi di kolom chat 3 pertanyaan tadi. Yang lain sudah saya share di di grup WA. Ya, baik, jawaban dari Kak Aziz. Jadi langkah yang saya lakukan adalah membuat analisis kebutuhan, kemudian menetapkan tujuan, ya, kemudian pembelajaran yang jelas, ya, tentu saja, kemudian memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, ya, ini pasti berhubungan dengan strategi dan latihan, maksudnya strategi dalam pembelajaran yang dibutuhkan, kemudian membuat evaluasi dan penilaian. Oke. Selanjutnya Kak Tri menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Ya. Kemudian yang lain monggo diisikan. Yang lain monggo sembari diisi. Kak Gintoro ini kayak kemana ya? Chat. Ini. Baik, sembari kakak mengisi, kita sembari melanjutkan ya. Oke, monggo. Dalam kelas PJOK ada beberapa hal yang dianggap oke. Kak Aziz, dalam kelas PJOK ada beberapa hal yang dianggap sangat bernilai untuk dipelajari oleh murid. Antara lain keterampilan gerak motorik, pendidikan kesehatan, kerja sama tim, pengelolaan emosi, ya benar. Efektivitas fisik
fisik ya yang menyenangkan. Oke. Kesadaran akan lingkungan. Keterampilan sosial dan emosional, pengelolaan emosi ya. Oke. Kak Triwahono, keterampilan gerak, perkembangan keterampilan gerak, kebugaran, konsep ya, motorik, kemudian sosial emosional. Karus, merancang tujuan pembelajaran sesuai dengan fasilitas sekolah, serta tidak lupa melakukan evaluasi. Ya benar kakak-kakak, evaluasi itu penting ya. Jadi evaluasi di sini maksudnya bukan hanya kita menilai anak-anak pada saat proses proses ujian saja. Jadi asesmen itu kan terbagi menjadi 3, asesmen for learning, kemudian asesmen as learning dan off learning. Jadi asesmen for learning dan as learning ini digunakan untuk apa? Ya untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Nah, ini tujuannya untuk proses pembelajaran kembalinya. Ya, bisa berupa umpan balik, kemudian penilaian rekan sejawat, penilaian antar teman, seperti itu. Kemudian kalau assessment of learning itu berarti pada saat pembelajaran ini sudah selesai, seperti itu. Ini biasanya asesmen sumatif yang dilakukan, seperti itu. Jadi asesmen ini sangat penting juga untuk proses pembelajaran kakak di sekolah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Ya. Jadi yang pertama yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak juga di kolom chat. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik itu masing-masing. Nah, sudah dijelaskan dan ini sudah sangat jelas, saya yakin kakak-kakak juga pasti sudah paham seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kebutuhan antara sekolah A dan B itu pasti berbeda-beda. Ciri-ciri ataupun karakteristiknya pun berbeda-beda. Dan kita juga meyakini bahwa karakteristik setiap anak itu adalah istimewa. Tidak ada anak yang bisa dibilang buruk ataupun jelek ya. Pasti mereka setiap anak memiliki karakteristik keistimewaan masing-masing. Nah, tentunya di setiap daerah itu pasti akan berbeda. Ada yang di wilayah A, seperti yang sudah saya sampaikan, bakatnya di bagian ini, atau bahkan di wilayah B, itu bakatnya ternyata adalah seni, seperti itu. Itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian konteks masyarakat. Nah, ini berarti berkaitan dengan lingkungan, Kak. Jadi lingkungannya itu seperti apa? Ya, apakah lingkungannya ini di lingkungannya ini sangat erat dengan kebudayaan ataupun aktivitas olahraganya, bahkan di lingkungannya ini, lingkungan masyarakatnya ini sering melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, ataupun bahkan apakah masyarakatnya ini adalah masyarakat yang religi, itu pasti berbeda-beda. Nah, itu perlu kita perhatikan konteksnya untuk dapat itu tadi menyusun program PJOK gitu. Karena bisa jadi peserta didik ini itu tadi melakukan pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di lingkungan masyarakat. Kemudian waktu ya, tentu saja waktu di jam pembelajaran PJOK tentunya kan beda-beda. Di SD, SMP, SMA, kalau SMA kan 1 JP-nya 45 menit, SMP itu kalau nggak salah 40 menit ya Kak. Kalau SD kalau nggak salah 35 menit. Maaf kalau salah, mungkin kakak-kakak bisa menambahkan jika saya salah. Ya, itu tentu saja berbeda-beda juga sesuai dengan kebutuhan tadi. Anak SD nggak mungkin 1 JP-nya dibuat 45 menit. Nggak bisa mereka
kelelahan, tepar, ya. Bahkan olahraga menjadi tidak efektif dan tidak menyenangkan lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebentar Kak, izin untuk ngelepas. Mari kita lanjutkan ya. Kemudian alokasi jam pembelajaran ya. Itu sudah seperti yang barusan saya jelaskan. Jam pembelajarannya untuk setiap materi dalam PJOK tentu saja berbeda. Ya, ada yang satu capaian itu memerlukan 4 JP ataupun 6 JP ya. Itu pasti beda-beda. Kemudian cakupan dan tahapan. Cakupan dan tahapan ini tentu saja juga penting ya. Jadi pada saat pengembangan program, kita membuat program, tentu saja kita harus memperhatikan tahapan yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian teknologi, ya jelas di era sekarang tentu saja kita harus bisa memanfaatkan teknologi ya untuk proses pembelajaran, misalkan membuat untuk materi-materi yang sifatnya ya cek. Cek Kak, suara saya terdengar Kak? Terkadang putus-putus Kak, karena di tempat saya cuacanya mendung, sinyalnya Kak. susah. Oke, siap. Baik, mari kita lanjut ya. Ya, jadi teknologi ini penting, tentu saja. Misal dalam beberapa materi itu kita bisa juga menggabungkan antara PJOK dengan teknologi. Misalkan pada saat untuk materi yang pengetahuan kita bisa menggunakan kuisis ataupun Mentimeter dan lain sebagainya. Untuk feedback pun bisa, untuk refleksi pun bisa menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir ya, di bagian 3 ini itu berkaitan dengan aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional ya. Jadi menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya, kira-kira apa Kak? Kata kuncinya? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Maaf ini kalau misalnya agak bising karena memang saya juga lagi di kantor, belum pulang. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya. Kira-kira apa Kak? Nah, apa yang kita bahas itu merupakan karakteristik kurikulum merdeka ya. Jadi ada beberapa hal Kak yang menjadi karakteristik dari kurikulum merdeka ini ya. Ini sifatnya apa ya? Mungkin sifatnya mendasar ya, terkait dengan ciri-ciri khusus dari kurikulum merdeka. Yang pertama itu adalah fokus pada materi esensial ya. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah itu tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita fokusnya pada materi esensial. Materi esensial ini maksudnya adalah materi yang paling dibutuhkan, paling diperlukan, ya. Makanya pada saat menurunkan CP,
dari CP ke TP itu kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Misal di suatu daerah tempat kakak itu kebutuhannya ataupun lingkungannya itu berkaitan dengan sepak bola. Anak-anaknya ini jago-jago main sepak bolanya. Nah, kita bisa untuk permainan bola besar ataupun permainan invasif ini itu mengambil TP-nya hanya untuk sepak bola ini tadi. Itu boleh, Kak. Nah, ini kaitannya dengan fokus pada materi yang esensial ataupun yang paling diperlukan berdasarkan dengan kebutuhan kakak-kakak di satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Jadi kakak-kakak nggak perlu mikirin lagi semua materi harus tercapai. Nggak, di kurikulum Merdeka sekarang kita nggak dituntut untuk menyelesaikan semua capaian pembelajaran. Tidak dituntut untuk menyelesaikan semua materi yang biasanya kita selesaikan. Biasanya kan kalau di bola besar aja udah banyak, udah ada 3. Ya, sepak bola, basket, voli, belum lah bola kecil ada banyak lagi ya. Kalau misalnya itu harus dituntaskan semua, itu tidak akan pernah selesai. Ya, anak-anak tidak akan mendapatkan pengalaman yang mendalam berkaitan dengan materi tadi. Ya. Oleh karena itu, kakak boleh memilih yang paling sesuai, yang paling diperlukan dalam satuan pendidikan masing-masing. Ya, ini juga bisa diterapkan di materi yang lainnya. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, ya, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan tujuan kita sebagai guru ya. Jadi di lapangan itu bukan hanya melatih keterampilan gerak saja, ya. Kita juga sebagai guru PJK bertanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi dan karakter baik dari peserta didik itu tadi, mengembangkan kompetensi sosial, emosional, kemudian moral, karakter peserta didik. Ya. Kompetensi sosialnya misal apa? Misal manajemen diri, manajemen peserta didik, kesadaran diri peserta didik, kemudian keterampilan berelasi mereka. Ya. Anak-anak pasti bisa melakukan banyak negosiasi dengan guru. Pak, hari ini ya, Pak, hari ini itu ya. Ya, itu pasti, karena itu adalah naluri mereka. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk mengarahkan mereka supaya keterampilannya ini terarah ke arah yang baik, seperti itu. Kemudian keterampilan kompetensi emosional. Nah, anak-anak, namanya juga anak-anak muda, peserta didik, pasti mereka masih emosionalnya masih tinggi, belum bisa mengontrol. Nah, bagaimana guru ini sebagai guru ini dapat mengontrol mereka, emosi mereka ketika melakukan permainan, singgungan dengan rekan yang lain, seperti apa. Kemudian moral peserta didik, nah ini penting. Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana dan ya bisa dibilang paling sederhana lah. Misal dengan memberikan arahan kepada mereka terkait ucapan ya. Karena dari ucapan adalah yang nantinya akan menjadi tindakan mereka. Biasakan anak-anak untuk berucap yang baik ya. Jangan sampai anak-anak berucap hal yang buruk apalagi kotor. Ya, kita bisa memberikan treatment kepada mereka, bisa dengan secara persuasif dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Ya, ini fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Ya, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini sifatnya fleksibel. Kita bisa menyesuaikan tuh. Nggak dituntut lagi harus seperti ini, harus ngikut ini, harus ngikut itu, enggak. Nah, kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa beradaptasi ya, dengan lingkungan sosial budaya masing-masing setempat. Kemudian mari kita berdiskusi lagi ya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ya. Nah, di sini seperti yang saya di awal tadi sampaikan ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini
Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud dari pendidikan adalah, atau tujuan pendidikan yang bisa dibilang, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah poin pentingnya, adalah menuntun, kemudian kodrat. Tentu saja kodrat itu, anak-anak itu pasti setiap anak kodratnya akan berbeda-beda. Nah, di mana kodrat mereka ini supaya dapat mereka itu selamat di hidup mereka. Kemudian selain selamat, mereka itu juga bahagia. Ciri-ciri bahagia, nah nantinya di masa depan mereka sukses. Ya, kita sebagai guru menuntun mereka untuk sukses. Ya, untuk bahagia setinggi-tingginya, sukses sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya, baik mereka itu sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai manusia, seperti itu. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, jadi setiap anak itu, jika diibaratkan Kak, setiap anak itu seperti kertas, bukan kertas kosong ya. Kalau ini bahasnya tentang kodrat, setiap anak itu bagaikan kertas yang buram, ya, kertas buram bukan kertas kosong. Nah, bagaimana guru ini dapat menebalkan, ya, tentunya hal-hal yang positif ya, dapat menebalkan karakternya, ya, menebalkan itu tadi kodratnya, bakatnya, ya, kemampuan mereka secara kognitif dan keterampilan. Kita bisa menebalkan itu. Jadi mereka itu bukan kertas kosong, bukan kertas kosong, tapi mereka adalah kertas buram yang bisa kita tebalkan, ya. Kita tuntun mereka supaya mereka bisa sukses, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ya, kemudian, nah ini kaitannya dengan, kalau dengan kurikulum PJOK, ya berarti bagaimana maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini jika dikaitkan dengan pembelajaran PJOK, ya. Tentu saja bisa dikaitkan, ya. Tentu saja bisa dikaitkan, salah satunya dengan, yaitu tadi, pada saat menentukan program pembelajaran, program pengajaran, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan murid, materinya yang paling esensial, paling diperlukan itu apa, supaya kita bisa menebalkan bakat mereka, supaya kita bisa menebalkan kekuatan kodrat mereka, kekuatan kodrat anak-anak, seperti itu. Nah itu bisa dikaitkan. Kemudian pada saat proses pembelajarannya seperti apa jika dikaitkan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini? Ya tentu saja pada saat pembelajaran kita harus menuntun karakter mereka supaya mereka bertingkah sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai manusia, supaya mereka mendapatkan konsep-konsep yang mereka butuhkan nantinya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ya, itulah pada saat proses pembelajaran. Kemudian pada saat asesmen seperti apa? Ya pada saat asesmen berarti kita membuat asesmen yang supaya mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap hasil mereka, hasil belajar mereka masing-masing. Ya. Entah itu penilaian diri, penilaian antar teman, atau observasi guru, kita buat anak-anak itu dapat bertanggung jawab, ya, terhadap hasil belajar mereka. Konsep-konsep yang mereka pelajari apakah dapat mereka serap, mereka pahami, apakah setelah mereka mendapatkan konsep itu, apakah mereka menyadari, mereka sadar, ya, tentang pentingnya olahraga dan aktivitas hidup sepanjang hayat. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Itu kaitannya dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara jika dikaitkan dengan kurikulum PJOK. Ya. Jadi bukan hanya soal aktivitas fisik, bukan hanya soal bakat ataupun keterampilan jadi peserta didik, ya. Tapi lebih jauh dari itu,
itulah tugas kita menuntun anak-anak untuk mencapai tujuan dari pendidikan PJOK seperti itu, Pak. Nah, terakhir pada sesi ini ya saya maksudnya kakak-kakak atau peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Di sini barusan ada yang masih ingat 3 karakteristik utama, Kak. Ya. Karakteristik utama dari kurikulum PJOK yang tadi. Nah, ini fokus materinya esensial. Kita harus memikirkan materi yang penting, yang diperlukan aja. Ya, kemudian pengembangan kompetensi, ya, sosial, emosional, moral, kemudian fleksibilitas dari pembelajaran. Ya. Jadi di sini dapat memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Apakah masih ingat kan? Cakupan materi yang esensial saja yang kita pilih, ya. Terus apa lagi? Ya. Apakah? Pengembangan kompetensi, ya, karakter, emosi, kompetensi sosial, emosional, dan moral, kemudian fleksibilitas dari pembelajaran itu tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanggapi atau disampaikan, Kak? Mungkin kakak-kakak ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi ataupun bercerita juga boleh untuk memberikan tanggapan. Monggo, Kak. Sembari menunggu yang ada yang ingin bertanya, saya juga izin share ya terkait mengingatkan lah, saling mengingatkan tugas kakak-kakak. Nah, di sini kan kemarin 1.4. Nah, untuk tugas lakukan ini due date-nya tanggal 19 ya, Kak. Tanggal 19. Sedangkan yang untuk refleksi itu tanggal 10. Sama tugas lakukan juga ada di 1.2. Nah, di sini. Ini sama juga, due date-nya juga tanggal 19, Kak. Ya, tanggal 19. Jadi jangan kebalik. Yang 1.4 ini, yang malah due date-nya ini tanggal 10, Kak. Ya. Due date-nya tanggal 10 kemarin itu. Nah, di sini kemarin tadi saya lihat terakhir ya, itu baru, nah ini di sini. Baru 7, 6 tadi. Kalau sekarang udah nambah 1 berarti 7. Berarti masih ada 3 peserta yang belum mengirimkan jawaban. Kak Badri, Kak Gintoro, sama Kak Lutfi. Kak Badri, Kak Gintoro, dan Kak Lutfi ini berarti ini mengingatkan ini, Kak. Ya. Supaya nggak ada yang ketinggalan. Kak Lutfi biasanya gercep loh, Kak Lutfi. Mana Kak Lutfi?
Kemarin ditinggal rewang 1 minggu. Oh, lagi rewang. Kapan Ini malam direwangi? Kak, malam minggu Kak. Nunggu Terus kapan jodohnya Kak. direwangi? Oh, jodoh mah tinggal milih toh. Tinggal tuh tanya sama Pak Kak apa? Pak Ruslo. Jodoh sing kepiye? Kak Aji rewang terus tapi untuk kapan dilihat direwangi. Nah, kan tuh kan Kak Yudi udah siap rewang padahal. Siap rewang, siap iring-iring Kak. Nah, iya Atau kan. nyebrang. Waduh, nyebrang yo. Iring-iringnya berat. Harusnya kan dikoleksi kayak terus diseleksi loh Kak Aji. Iya, bener. Tak gawe pamflet wae lah Pak. Ben enak hubungi nomor. Nomor apa maksudnya? Tak menghubungi aku. Oh, flyer. Ya jadi ini ya Kak, apa? Refleksi ini due-date-nya itu tanggal 10 kemarin. Ya, Kalau udah kelewat itu gimana untuk Kak? ya nggak apa-apa. Yang penting yang penting dibuat. Itu poin pentingnya. Kalau misalnya nggak dibuat itu nggak bisa nginput nilai gitu loh. Nggak bisa nginput komplit gitu di sininya. Kemarin bacanya yang 19 Oktober jadinya loh. Ada 10. Ya 19 itu yang tugas lakukan ini. Tapi kan ini nggak mesti ada sih di setiap modul. Nah, kalau untuk yang ini, nah 1.5 ini yang ini Kak. Ini tanggal 15 ya. Tanggal 15 due date-nya berarti hari Senin. Selasa ya? 15 itu Selasa. Ya, Selasa. Kosong. Berarti ini due date-nya Selasa. Nah, ini yang perlu apa? Nah, ini kan modul 1.5 ini kan nggak ada tuh yang melakukan. Nah, adanya cuma refleksi. Nah, ini bisa hanya ini aja. Refleksi saja. Ya, biasa. Nah, kakak membuat refleksi dengan menuju pada pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ya dengan ini 4C. Dengan model 4C. Kerangka 4C ceritakan ide keterkaitan materi yang sudah dipelajari dengan peran, kemudian ide materi pendapat dari narasumber yang berbeda, kemudian ceritakan konsep-konsep utama, kemudian ceritakan sebuah perubahan dalam diri kakak-kakak yang ingin dilakukan gitu dalam pembelajaran. Kemudian terus bisa dikirimkan seperti biasa tugasnya di sini. Terus, nah ini karena penting ya. Nanti di modul 1.6 ini kakak-kakak ini mengirimkan ada tugas lakukan lagi Kak. Tanggal 18 due date-nya, kemudian refleksinya tanggal 19. Nah, lakukan ini bikin modul aja. Modul yang kakak punya ya. Membuat modul perencanaan pembelajaran ya. Kemudian nanti yang praktek mengajar itu ada di modul 2.1. Itu nanti ada praktek bikin video pembelajaran selama 30 menit. Jadi kita di kegiatan ini ada 2 kali Kak. 2 kali bikin video pembelajaran. Yang pertama di modul 2.1 itu nanti yang 30 menit. Nanti yang di sesi di akhir pembelajaran itu 2 GP ya. 2 GP sesuai dengan
jam ngajar kakak-kakak masing-masing di sekolah, seperti itu. Mungkin itu yang yang perlu diperhatikan terkait strategi kakak-kakak dalam membuka LMS ya, melakukan aktivitas-aktivitas di LMS. Kalau saya dulu cukup menggunakan HP bisa, jarang saya buka pakai laptop. Paling kalau mau meeting pakai laptop, kalau misalnya yang lain saya ngerjainnya pakai handphone ya, itu udah cukup. Karena menurut saya tugasnya ya di satu modul cuma satu gitu, cuma refleksi ini aja. Jadi saya bikinnya pakai handphone udah cukup gitu, nggak perlu buka laptop. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada, mungkin kita cukupkan, tapi sebelum cukupkan kita foto bersama dulu. Mohon untuk kakak-kakak open kameranya. Ya, kita foto dulu sebentar. Kira-kira apa nih gayanya nih? Oh, apa namanya? Foto, kayak mana kalau gayanya itu foto bersama satu benda yang ada di sekitar kakak-kakak, pakai satu benda, terserah. Nah ini sesi paling favorit ini. Waduh, jangan sampai ada yang bawa ini ya. Ada muncul semua. Iyalah sesi favorit ini foto-foto. Karena semua orang suka diajak foto, Kak. Saya juga suka diajak foto sih. Oke. Ini gayanya menggunakan atribut masing-masing. Kak Arus mau ngambil apa, Kak? Kak Arus mau ngambil kucing jangan-jangan. Oke, siap ya. Siap. Topik cowboy. Oke, siap. Siap, 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya share di grup. Sekali lagi, Kak. Siap. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak atas partisipasi dan kerjasamanya. Jangan pernah lelah untuk bertanya ya, karena insya Allah rekan-rekan yang lain juga akan saling membantu. Kita insya Allah akan saling membantu kakak-kakak supaya kita semua dapat mensukseskan diri kita masing-masing ya, diri kita semua di kelompok ataupun di kelas ini ataupun di kelas yang lainnya ya, supaya kegiatan kita sama-sama dapat berjalan dengan lancar, jaya, sejahtera. Mungkin cukup dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya kakak-kakak, meskipun di luar sana sedang ada kegiatan lain, lagi ada yang kondangan, lagi ada yang bawa anak-anak rekreasi ya, kayak Kak Tri nih senang bawa anak-anak rekreasi nih, hiburan ya. Nanti bentar lagi juga yang lain ini kayaknya nyusul ini, renang ini kayaknya. Sebelum berakhir semester jangan lupa renang, Kak. Biar anak-anak senang. Mungkin itu saja, cukup. Terima kasih banyak kakak-kakak atas waktunya. Kalau misalnya saya ada salah, mohon Itu di maaf. GS yang belum ngambil jaket. Oh Silakan di iya, GS. udah ditunggu. Jangan lupa ambil jaket di GS. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, boleh, Dev.
grup Kak. Leave record. Stop record.